Dalam kesunyian malam, ketika dunia terdiam, justru di sanalah pikiran kita menjadi paling ribut. Berputar-putar tanpa arah, menggigit dari dalam, mempertanyakan segalanya, termasuk kita sendiri. Namun, ada jalan. Bukan untuk melarikan diri dari kebisingan itu, melainkan untuk menghadapinya, berdiri tegak, dan menatapnya sampai ia bungkam. Ini bukan tentang pelarian. Ini tentang pengendalian. Bukan penghapusan emosi, tapi menundukkannya dengan akal. Dan ada satu jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang datang sebelum kita, jalan stoik. 1. Latih diri untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan. Di tengah badai pikiran yang kacau, seringkali kita lupa satu kebenaran mendasar, tidak semua hal layak menjadi beban bagi jiwa kita. Epictetus, seorang Buddha yang menjadi guru kebebasan, berkata, kebebasan sejati adalah mengetahui apa yang berada dalam kuasamu, dan apa yang tidak. Kita terlalu sering berperang di medan yang bukan milik kita. Kita mencoba mengendalikan opini orang lain, cuaca, keberuntungan, masa lalu, bahkan kematian. Dan dari situlah jeritan pikiran lahir, dari keinginan untuk memegang kendali atas sesuatu yang pada dasarnya bukan milik kita. Namun, ada kekuatan luar biasa dalam pembatasan. Saat kita menyaring dunia menjadi dua, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak, maka beban berkurang, dan keheningan mulai menemukan tempat. Saat pikiran berkata, aku takut akan masa depan. Kita jawab, masa depan bukan milikku, tapi tindakanku saat ini adalah. Saat pikiran berkata, dia mengecewakanku. Kita jawab, perilakunya bukan milikku, tapi responsku adalah. Ini bukan pasrah. Ini disiplin dalam memilih medan perang. Kita melepaskan bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu tempat kita berdiri. Kita tidak menyerah pada kekacauan, kita memilih untuk tidak menjadikannya raja dalam batin kita. 2. Hadapi segalanya dengan premeditatio malorum. Kebisingan pikiran bukan hanya suara dari masa lalu, tapi juga gema dari ketakutan yang belum terjadi. Kita gelisah karena membayangkan bencana yang mungkin datang. Tapi stoik tidak lari dari bayangan itu. Kita duduk bersamanya. Kita undang dia masuk. Kita beri dia nama. Premeditatio malorum, latihan membayangkan hal terburuk. Bukan karena kita pesimis, tapi karena kita ingin tahu batas kekuatan kita. Seneca menulis, dia yang bersiap menghadapi pukulan, merasakannya lebih ringan. Bayangkan kehilangan, sakit, kegagalan, pengkhianatan, kematian. Biarkan itu hidup sejenak dalam pikiran. Rasakan takutnya. Dan kemudian tanya, jika ini benar terjadi, apa yang akan kulakukan sebagai manusia yang bermartabat? Ketika ketakutan telah disambut, ia tak lagi mampu menguasai. Ia menjadi sesuatu yang telah kita latih dalam diam. Dan suara-suara di kepala akan tahu, mereka tak lagi bisa menakut-nakuti seorang jiwa yang telah menatap kegelapan dan tidak gentar. 3. Ubah gangguan menjadi latihan. Pikiran berisik seringkali datang karena kita ingin hidup ini mulus, tanpa halangan. Tapi itu bukan dunia yang dijanjikan. Dunia ini kasar. Dan stoik tidak berharap sebaliknya. Kita tidak membenci gangguan, kita menggunakannya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, rintangan terhadap aksi mendorong aksi. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Dalam satu kalimat ini terkandung seluruh etika perjuangan. Kita ubah pikiran negatif menjadi beban untuk diangkat, bukan untuk ditolak. Ketika kecemasan datang, kita gunakan sebagai cermin atas nilai-nilai kita. Ketika hinaan datang, kita gunakan sebagai latihan menahan diri. Ketika kesendirian datang, kita gunakan sebagai saat merenung dan menyatu dengan jiwa. Setiap gangguan adalah ujian. Dan setiap ujian adalah batu yang membangun ketangguhan batin. Jika kita memilih untuk melihat penderitaan sebagai alat pembentuk karakter, maka tak ada gangguan yang sia-sia. Bahkan jeritan pikiran, jika dipahami, bisa menjadi guru. 4. Bicaralah sedikit. Dengarkan lebih banyak. Di dunia yang gemar berbicara, diam adalah bentuk perlawanan paling elegan. Kita hidup di tengah hiruk pikuk suara yang tak pernah berhenti. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dan suara paling berbahaya seringkali adalah suara yang kita ucapkan sendiri, tanpa sadar, tanpa kendali. Musonius Rufus,
salah satu filsuf stoik besar, memperingatkan bahwa kata-kata yang kosong hanyalah polusi bagi jiwa. Bukan hanya mereka yang mendengarkan yang diracuni, tapi juga diri kita sendiri. Ketika lidah tak mampu diam, pikiran tak mungkin tenang. Karena berbicara adalah cermin dari isi batin, dan jika kita tak tahu apa yang sedang kita rasakan, maka yang keluar dari mulut hanyalah pantulan kebingungan itu. Seorang stoik tidak terburu-buru untuk menjawab. Kita mendengar, mencerna, menimbang, baru berbicara. Kita memilih kata seperti memilih senjata, karena kata bisa membunuh ketenangan atau melindunginya. Diam bukan ketakutan. Diam adalah kekuatan. Dan di dalam keheningan itu, suara batin yang semula ribut, perlahan mulai tunduk. 5. Bangun pagi, bukan untuk dunia, tapi untuk jiwa. Setiap fajar adalah panggilan. Tapi bukan panggilan dunia yang memintamu untuk bergerak, melainkan panggilan dari dalam, panggilan untuk mengambil alih kendali sebelum dunia sempat merebutnya. Marcus Aurelius, sang kaisar yang juga murid filsafat, bangun di pagi hari bukan karena kewajiban, tapi karena sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah milik tugas, bukan milik kenyamanan. Ia menulis, ketika engkau enggan bangkit dari tempat tidur di pagi hari, katakanlah kepada dirimu, aku harus bangkit, karena itu adalah kodratku sebagai manusia. Ketika kita membuka mata di pagi hari dan langsung membuka dunia, layar, kabar, rutinitas, kita memberi izin kepada dunia untuk masuk dan membuat kebisingan dalam kepala. Tapi jika kita bangun untuk duduk dalam diam, untuk membaca, merenung, menulis, atau sekadar bernapas dalam kesadaran, kita sedang mempertegas kepemilikan atas hidup kita. Pikiran yang tenang tidak lahir secara kebetulan. Ia dibangun, dilatih, dibentuk, dimulai dari satu momen kecil, memilih bangkit bukan demi dunia, tapi demi jiwa. 6. Latihan kehilangan, memento mori. Ingatlah, kau akan mati. 3 kata yang bisa menakutkan, atau membebaskan. Tergantung siapa yang mendengarnya. Pikiran menjadi berisik karena kita merasa waktu tak akan habis. Kita menunda perubahan. Kita takut kehilangan. Kita menimbun, kita mencemaskan, seolah hidup ini milik kita selamanya. Tapi para stoik mengingatkan bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa disimpan. Hidup adalah sesuatu yang terus-menerus hilang, detik demi detik, napas demi napas. Seneca menulis, kematian bukan sesuatu yang datang di masa depan. Ia hadir setiap saat, karena kita terus kehilangan waktu. Dan justru dari sanalah kita belajar ketenangan. Karena begitu kita menyadari bahwa segalanya akan pergi, kekayaan, kesehatan, bahkan orang-orang terkasih, kita tak lagi melekat. Kita mulai hidup sepenuhnya, bukan dengan panik, tapi dengan kehadiran yang utuh. Ketika pikiran mulai berisik oleh ketakutan kehilangan, kita hanya perlu mengingat, segala sesuatu yang bisa hilang, bukan milik kita. Dan jika kematian adalah takdir semua hal, maka kebebasan terbesar adalah menerima bahwa kita pun akan menyatu dengannya. 7. Jangan terlalu cepat bereaksi. Kebisingan terbesar dalam diri bukan berasal dari luar, melainkan dari dorongan untuk segera membalas. Kemarahan yang menyala, ketakutan yang meledak, kekecewaan yang tak terucapkan, semuanya adalah hasil dari reaksi yang belum diproses. Seneca menulis, kemarahan, seperti api, bisa dipadamkan jika belum menyala terlalu besar. Dan justru karena itu, stoik tidak anti emosi. Kita bukan batu. Tapi kita tidak membiarkan emosi mengambil kemudi. Kita membiarkannya datang, kita amati, kita beri nama. Tapi kita tak langsung menari di bawah iramanya. Saat seseorang menyakiti kita, pikiran ingin bereaksi. Tapi seorang stoik diam sejenak, mengukur luka itu, melihatnya apa adanya. Lalu bertanya, apakah reaksi ini akan membawaku lebih dekat pada ketenangan, atau menjauh darinya? Kita mungkin tetap bertindak. Tapi tindakan kita bukan ledakan. Ia adalah keputusan. Dan hanya ketika tindakan menjadi buah dari refleksi, bukan dari letupan, suara di kepala pun akan mulai melunak. 8. Temukan kedamaian dalam tanggung jawab. Kita tak ditarik dari rahim ibu untuk berbaring selamanya di bawah cahaya hangat kenyamanan. Kita lahir untuk menanggung, untuk memikul, untuk mengemban. Pikiran menjadi gaduh bukan karena kita kelelahan,
tapi karena kita melarikan diri dari apa yang semestinya kita hadapi. Kita mencoba lari dari tanggung jawab, dan suara batin menjerit, bukan karena dunia menuntut, tapi karena jiwa tahu, kita sedang mengkhianatinya. Epiktetus berkata, jangan pernah berkata, aku hanyalah manusia. Katakanlah, aku dilahirkan untuk hal-hal besar. Setiap tanggung jawab yang kita pikul adalah jalan menuju makna. Dan makna adalah musik yang membungkam kebisingan dalam pikiran. Karena saat kita tahu untuk apa kita bangun, untuk siapa kita bertahan, dan untuk apa kita menderita, maka jeritan kekacauan di kepala tidak lagi relevan. Beban bukan kutukan. Beban adalah panggilan. Dan ketika kita menjawab panggilan itu, ketika kita menegakkan punggung dan berkata, biar aku yang memikulnya, maka untuk pertama kalinya dalam hidup, suara batin berkata, inilah tempatku. 9. Hidup dengan nilai, bukan nafsu. Ada 2 jalur dalam hidup, satu lebar, cepat, dan penuh dengan kilau, itulah jalur nafsu. Yang satu lagi sempit, sunyi, dan menanjak, itulah jalur nilai. Nafsu membisikkan kenikmatan sesaat, kemuliaan palsu, dan kemenangan tanpa kehormatan. Tapi setelah pesta selesai, yang tersisa hanyalah kehampaan. Pikiran jadi liar, karena ia tahu kita mengkhianati sesuatu yang lebih tinggi dalam diri kita. Nilai adalah jangkar. Dan jangkar tidak menjanjikan pelayaran yang mudah. Tapi ia menjamin bahwa kita tidak akan hanyut. Marcus Aurelius menulis, jika sesuatu bukan pilihanmu karena kebajikan, maka jangan memilihnya. Jika sesuatu bukan karena keadilan, maka jangan lakukan itu. Bukan karena kita ingin terlihat mulia, tapi karena jiwa yang bertumpu pada nilai adalah jiwa yang tak goyah, bahkan saat segala sesuatu runtuh. Ketika kita hidup karena integritas, bukan pujian. Karena keberanian, bukan rasa aman. Karena kebijaksanaan, bukan kenyamanan, maka suara-suara yang biasa memanggil kita untuk mengejar, menuntut, memohon, akan lelah sendiri. Karena kita tidak lagi menjawab. 10. Ingat, jiwa yang tenang, dunia tidak bisa ganggu. Kita tidak pernah bisa membungkam dunia. Tapi kita bisa membangun tempat di dalam diri yang tak bisa disentuh dunia. Marcus Aurelius menulis, di dalam dirimu ada tempat peristirahatan. Tempat itu cukup untuk membawamu kembali ke ketenangan, kapanpun kamu membutuhkannya. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah hasil dari dunia yang ideal, pekerjaan yang sempurna, orang-orang yang mengerti, hidup yang sejalan. Tapi itu ilusi. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya diam. Ombak akan terus menerpa. Tapi kita bisa menjadi batu karang yang tidak bergerak. Ketenangan bukanlah kesunyian di luar, tapi keputusan yang teguh di dalam, bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap utuh. Tetap bertanggung jawab. Tetap hidup dalam nilai. Tetap memilih untuk tidak bereaksi dengan ketidakterkendalian, tapi menjawab dengan kebijaksanaan. Jiwa seperti itu tidak bisa disentuh dunia. Dan saat kita bersama-sama berjalan di jalur ini, menanggung beban, hidup dengan nilai, dan berdiam dalam benteng batin, maka kita menemukan satu hal yang selama ini kita cari, keheningan yang tak bisa dicuri oleh apapun. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini jalan yang benar. Kita tak akan menemukan ketenangan dari luar, hanya dari dalam. Bukan dunia yang perlu bungkam, tapi kita yang harus menjadi cukup kuat untuk tidak terusik oleh kebisingannya. Jalan ini panjang, tapi kita tidak sendiri. Dan dalam keheningan batin yang kita bangun, dunia tak lagi punya kuasa.